Ibu, tidak ada masalah. Ya kan orang boleh mengumrohkan siapapun. Dan tidak ada istilah mantan mantu. Selamanya mantu adalah mahram. Ya, status mahram itu tidak hilang. Maka demikian pula ketika sudah terjadi perceraian, ya dia tetap pernah menjadi istri anak saya misalnya. Tapi andaikan dia lawan jenis, itu tetap mahram. Selanjutnya, kalau itu uang pribadi ya, maka seharusnya istri yang baru tadi tidak boleh marah, karena kan tidak mengurangi hak dia. Ya. Tapi kalau terkait sampai sekarang tuh tidak mengajak bicara. Sampai sekarang tidak mengajak bicara. Tidak saling bertegur sapa karena tidak, masih marah. Tidak saling bertegur sapa, berarti besok diajak umroh gantian. Semoga setelah dia diajak umroh, nanti dia bicara dan bertegur sapa. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Berkaitan dengan wanita bekerja di luar negeri 2 tahun di Saudi dengan menutup aurat dan niqab, mendapatkan apartemen khusus untuk wanita, bekerja di kantor yang isinya semuanya wanita, sudah diizinkan suami. Bagaimanakah hukumnya? Catatan, suami saya istrinya 3, jadi tidak masalah kalau saya nggak ada, daripada bercerai karena nafkah suami tidak dapat dipenuhi. Sukron. Masya Allah. Masya Allah. Itu bekerja setelah menghasilkan transfer ke suami untuk nafkah istri yang kedua dan ketiga. Ini luar biasa ya, wanita pejuang sejati ini. Baik. Hah? Iya, ini grogi saya mau jawab. Jawabnya pakai apa? Bismillah. Alhamdulillah. Sudah live mas? Mas, sudah live ini? Sudah live? Baik. Baik. Pertama begini ya, mungkin salah satu pertimbangan posisi beliau jauh dari suami, ketika beliau safar ke Saudi, siapa yang menjadi mahramnya? Karena wanita ketika safar dia harus ditemani oleh mahram. Kecuali kalau misalnya suami Anda berbaik hati, kemudian ketika berangkat ke Saudi diantar, lalu setelah itu bekerja di Saudi, kemudian suami pulang membersamai istri kedua dan ketiga. Anda ditinggal di sana untuk bekerja. Ya enggak jadi masalah kalau dia ridho kan. Kalau yang bersangkutan ridho kan enggak jadi masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah perintahkan agar Hajar bersama Ismail diungsikan. Ditaruh di mana? Sebuah lembah tanpa kehidupan. Di Mekah yang waktu itu tidak ada penduduk sama sekali. Tidak ada bangunan, adanya hanya puing-puing Ka'bah yang sudah runtuh. Lalu ditinggal sama Ibrahim. Dan ketika beliau tinggal, Ibrahim kemana? Membersamai Sarah radhiyallahu anha. Ibrahim membersamai istri yang pertama, yaitu Sarah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada fenomena seperti ini, ya berarti kurang lebih mungkin mirip seperti yang terjadi pada Hajar. Jika wanita ini ridho, kira-kira bermasalah atau tidak? Hah? Tidak ya. Anda jangan main perasaan dulu, kasihan banget ya. Kita bicara hukum, dan bicara hukum itu kembalinya bukan masalah perasaan. Kalau mungkin bicara perasaan, Anda sebagai sama wanita merasa kok kasihan banget ini wanita ya kayak gitu. Tapi bagi dia, saya bisa menikmati tanpa suami. Ketika tidak ada suami, saya bisa sholat tahajud, saya bebas berpuasa sunnah tanpa harus minta izin suami karena suami tidak ada di depan saya. Sehingga dia bisa fokus ibadah. Pendapatannya kalau misalnya suami ridho, boleh sedekah kemana-mana. Walhamdulillah, yang bersangkutan punya kesempatan banyak amal dengan tidak ada suami. Sanggup gak Anda seperti itu?
Nggak sanggup. Ngebayangin aja sudah berat kan. Apalagi yang jalanin. Nah. Baik, tapi pada prinsipnya satu tadi ya, Anda ketika berangkat ke Saudi harus diantar mahram, baik suami Anda sendiri atau misalnya membiayai saudara Anda, mahram Anda, bapak Anda atau siapapun untuk nganter. Setelah itu yang nganter pulang. Jadi posisi mahram itu hanya di perjalanan. Kalau sudah sampai lokasi ditinggal mahram boleh. Seperti anak pondok itu atau mahasiswi yang dia kuliah di luar daerah. Maka saat berangkat dia diantar, sampai di lokasi dia ditinggal. Sehingga posisi mahram hanya berlaku di mana? Saat di perjalanan. Kalau sudah sampai lokasi ditinggal oleh mahramnya boleh. Karena kalau sudah sampai di lokasi, status wanita ini bukan musafir lagi, tapi dia sudah mukim. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Suami sehari-harinya bekerja, setelah pulang kerja suami ikut kajian rutin hingga malam dan itu dilakukan setiap hari. Sementara waktu untuk keluarga berkurang. Sikap kita sebagai ibu dan istri apakah boleh mengingatkan suami demi ketahanan lahir dan batin? Ketahanan lahir dan batin. Soalnya ini berat. Istilah baru ya. Ada ketahanan pangan nasional. Ini ketahanan lahir dan batin interlokal. Dan memang masalah wanita itu ada di keluarganya. Sejuta masalah ada di keluarga wanita. Baik, saran saya Anda ikut kajian bareng anak-anak. Suami ngaji di mana? Di sana, ikuti aja dia. Tapi suami yang isi kajian itu Pak, ikuti. Sehingga Anda bisa mengikuti kajian nanti bareng anak-anak ketika berangkat dan pulang. Dan anggap saja itu sedang membersamai beliau ketika beliau sedang belajar. Dan memang di masa sekarang tidak seperti dulu ya. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan rumah sampai 7 tahun. Ya Anda bisa lihat mereka para pencari hadis. Itu keluar balik selama 7 tahun baru pulang. Keliling-keliling. Misalnya dia berasal dari Baghdad, nanti keluar ke daerah Khurasan, nanti keluar ke daerah Kufah, ke daerah Basrah, nanti sampai Mekah, Madinah, Mesir, Syam dan seterusnya, keliling-keliling, pulang jadi ulama. Ada sebuah cerita. Mungkin Anda sudah mendengar ceritanya. Sudah belum? Belum. Tersebutlah seorang ulama namanya Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman Ibn Qasim. Abdurrahman bin Qasim ini pengantin baru. Lalu beliau bilang kepada istrinya, dalam posisi istrinya ini hamil muda. Dulu waktu aku belum nikah, aku sudah punya rencana kuat untuk belajar ke Madinah bertemu dengan Imam Malik. Dan beliau tinggal di Mesir. Zaman itu kendaraan seperti yang kita tahu, Mesir Madinah ditempuh dalam waktu bisa sampai 1 bulan. Ya, pakai onta 1 bulan. Ya. Madinah Tabuk itu 1 bulan. Mesir Madinah mungkin lebih lama. Lalu istrinya dikasih pilihan. Mungkin saya nggak akan pulang-pulang. Kau punya pilihan. Kau mau pisah dengan aku ceraikan sekarang. Sehingga nanti setelah kau selesai masa iddah bisa nikah lagi dengan lelaki yang lain. Tapi kalau kau sabar, kau tunggu aku pulang, mungkin sangat lama, dan insya Allah aku akan pulang. Wanita soleha ini milih yang kedua. Dia melepas suaminya untuk belajar kepada Imam Malik. Itu dalam posisi tidak diberi nafkah. Dan mau diberi nafkah pakai apa? Karena beliau datang ke sana bukan untuk kerja, bukan untuk jadi TKI, bukan untuk jadi TKM, tenaga kerja Mesir, bukan. Tapi beliau datang untuk belajar. Sehingga istrinya ditinggalkan bersama orang tuanya. Berangkatlah Abdurrahman bin Qasim. Enggak pulang-pulang selama 16 tahun. 16 tahun. Sampai anak ini di usia 16 tahun. Berarti 15 tahun ya. Ditinggalkan sama 16 tahun, anak ini di usia 15 tahun. Akhirnya ibunya menyampaikan, kalau kamu pengen ketemu bapak,
silahkan kamu datang ke Madinah, bapakmu belajar kepada Imam Malik. Berangkatlah si anak ini bersama rombongan jamaah haji, lalu mampir di Madinah. Setelah sampai di Madinah, dia datang ke Masjid Nabawi. Imam Malik ngisi di situ. Ditanya, di mana majelisnya Imam Malik? Itu majelis Imam Malik. Datanglah ke majelisnya Imam Malik. Dia duduk mendengarkan kajian Imam Malik. Terus tanya, kenal nggak dengan orang yang namanya Abdurrahman bin Qasim al-Misri? Abdurrahman bin Qasim? Itu yang di sampingnya Imam Malik itu Abdurrahman bin Qasim. Yang di sampingnya Imam Malik itu Abdurrahman bin Qasim. Sehingga saking akrabnya dengan Imam Malik sampai berada di dekatnya Imam Malik. Selesai kajian, mendekatlah si pemuda ini, kemudian menyalami bapaknya, lalu memeluk bapaknya. Dan bapaknya mengatakan, laqad syamamtu syammal walad. Aku mencium bau anak. Dan itu anaknya. Anaknya yang menjemput bapaknya untuk pulang. Masya Allah. Wanita mana di zaman ini yang bisa sekuat itu? Nggak ada. Dengar ceritanya aja udah ngeri gitu ya. Tapi seperti itulah. Ini dua perjuangan yang luar biasa. Abdurrahman bin Qasim pulang jadi ulama kibar. Sampai ada seorang gubernur kota Mesir yang datang ke beliau dan belajar dari Abdurrahman bin Qasim. Akhirnya jadilah sebuah buku judulnya Al-Mudawwanah, dan buku ini menjadi salah satu referensi dalam madhab Malikiyah. Sehingga madhab Malikiyah tersebar di Mesir ke arah barat, Mesir, Aljazair, Maroko, dan seterusnya sampai Mauritania, itu atas jasa Abdurrahman bin Qasim. Orang bertanya, Imam Malik fatwanya apa? Dijawab oleh Abdurrahman bin Qasim. Kalau ada kasus seperti ini, apa kata Imam Malik? Dijawab oleh Abdurrahman bin Qasim. Sehingga beliau jadi ulama kibar. Maka mungkin butuh perjuangan. Suami saya hilang kemana? Sedang berproses. Ngapain? Belajar untuk nanti pulang biar beliau bisa memberikan perubahan bagi masyarakat. Melepas seperti ini butuh sabar, dan yang belajar juga butuh sabar. Mana yang lebih nggak kuat, istri atau suami? Ya? Kalau suami nggak ada di rumah dalam waktu lama, mana yang lebih tidak kuat, istri atau suami? Ya mungkin di sana dia bersabar, tetap setia, tidak poligami, dia tidak nikah lagi, sehingga dia berharap nanti tetap bisa pulang ketemu dengan istri dan anaknya dalam kebahagiaan baru. Tapi dia sibuk belajar sehingga tertahan. Tapi itulah makna dari perjuangan. Sudah? Makanya semua kejadian-kejadian ini pengecualian dalam kehidupan. Pengecualian dalam kehidupan itu artinya orang kalau melakukan sebuah perjuangan besar akan ada hasil besar, dan dia bisa nikmati dalam kurun waktu yang panjang. Jadilah dia orang berprestasi, namanya terangkat di permukaan, karena dulu orang ini bukan orang sembarangan. Kalau kita hanya bertahan di posisi enak, takut untuk keluar dari zona nyaman, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Baik, sampai di rumah, sampaikan pesan ke bapaknya, silahkan abang mondok 4 tahun. Abang atau ijo? Silakan mas mondok 4 tahun. Saya bertahan di sini sabar. Sanggup? Apa? Yang penting duitnya datang. Baik. Lanjut Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah makna ditiupkan ruh pada janin usia 4 bulan, sementara ketika di USG itu janin 6-7 minggu itu sudah ada detak jantung dan detak jantung, dan kemudian di 3 bulan sudah mulai bergerak padahal belum 4 bulan. Nah, apa makna janin ditiupkan roh selama 4 bulan padahal di usia sekian dia sudah ada detak jantung? Saya nggak tahu sinkronisasi antara ilmu kedokteran dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Yang jelas apa yang beliau sampaikan tidak mungkin salah. Ada kemungkinan dia yang salah ngitung.
Sehingga kan kadang ibu-ibu misalnya ini hamil berapa bulan, berapa minggu, enggak tahu. Makanya posisinya HPL, hari perkiraan lahir. Enggak ada kok sebutannya hari kepastian lahir, itu enggak ada. Adanya hari perkiraan lahir. Diprediksi akan lahir sekian. Tapi apakah pasti hari itu? Plus minus melesetnya masih cukup sering terjadi. Sehingga kadang tertunda sekian pekan, terkadang tertunda sekian hari atau maju. Karena kita tidak tahu. Disitulah barangkali yang terjadi, mungkin dia salah ngitung. Tapi yang pasti bahwa bayi baru ditiupkan roh di usia 120 hari. Karena itu nas hadis. Dan tidak mungkin malaikat telat atau kecepatan itu. Ini belum waktunya, kok sudah datang. Sebab itu disebutkan dalam nas hadis. Meskipun Allah Maha Kuasa, seperti yang terjadi pada Maryam. Kok bisa Pak, roh langsung ditiupkan? Kan janinnya belum ada. Maryam kawin sama siapa? Ya enggak kawin. Allah Maha Kuasa untuk meletakkan manusia dalam rahim seorang wanita tanpa adanya perkawinan. Dan hanya satu kejadian itu enggak mungkin diulang. Sehingga kalau zaman sekarang ada wanita yang ngaku, saya seperti Maryam, Jibril datang kepadaku untuk meniupkan roh kepadaku. Ngapusi. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah melindungi Ustadz dan tim. Amin. Walakum bimithlin. Pertanyaan pertama, adakah contoh realistis perhitungan nafkah minimal yang berhak diterima istri? Mencakup apa saja? Misalnya makanan, pakaian dan lain-lain. Bagaimanakah pandangan Islam jika seorang suami sudah mencukupi nafkah istri tersebut, namun istri tetap ingin bekerja dan suaminya sudah ridho? Bagaimana hukumnya? Padahal pekerjaannya membuat harus berpisah tempat, suami di Aceh, istri di Jogja. Masya Allah. Baik. Kenapa wanita itu senang dengan harta? Kenapa wanita itu senang dengan harta? Enggak juga wanita Pak, enggak cuma wanita, bapak juga senang dengan harta. Baik. Tapi maksudnya begini, kalau memang sudah dicukupi, kenapa dia masih berharap lebih? Kan yang penting dia bisa hidup dengan nyaman. Lebih senang mana? Cuman megang atau menikmati? Nah, kalau dia dicukupi kan berarti dia dikasih, dinikmati. Dah, ini kamu saya pegangi ATM, tapi jangan diambil ya. Ini kamu saya pegangi duit, tapi jangan digunakan. Ya cuma nyekel saja, nyekel duit. Buat apa? Ya? Ngeyem-yemi. Apa fungsinya? Tidak ada. Makanya sangat mengherankan kalau dia senang ngumpulin, tapi tidak senang memanfaatkan. Hakikat dari rezeki itu apa? Yang dimakan sampai habis. Nabi SAW mengatakan, wa ma lakum min malikum ya ibna Adam. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia, ma akalta fa afnaita, yang kamu makan sampai habis. La wa ma labista fa ablaita, yang kamu pakai sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan yang kamu sedekahkan sehingga abadi sampai kiamat. 3 ini. Sehingga kalau Anda punya Tupperware tapi cuma disimpan, itu bukan jatah rizki. Suaminya mau pakai dimarahi. Jangan, masih segelan. Lah nggopo? Ya udah biarin aja kayak gitu. Tupperware masih segelan dibiarkan. Itu maksudnya mau dipakai apa? Berarti Anda belum paham tentang realita rezeki yang sejatinya. Rezeki itu yang termanfaatkan. Kalau cuman yang disimpan itu belum rezeki. Baik. Ya, belum jadi rezeki sampai dimanfaatkan. Ada sebagian orang yang kadang, saya kok sayang sama hartanya sehingga nggak mau dipakai untuk umroh. Padahal dia sudah saatnya untuk berangkat umroh, tapi dia sayang ketika tabungannya berkurang untuk umroh. Sehingga dia lebih senang nyimpen daripada menggunakan. Baik. Ini dari tadi putus terus internetnya. Mungkin begini ya. Di peserta ini ada yang menggunakan internet ballroom ini? Ada ya. Kalau ada mungkin dilepas dulu karena jadi agak lemah
Dari tadi zoomnya putus. Pakai wifi sini nggak ada ya? Nggak dikasih. Pakai Orbit. Orbitnya kuat, sinyalnya kuat. Lanjut satu lagi. Bagaimanakah jika seorang suami mengajak istrinya sholat di masjid, sedangkan afdolnya wanita lebih baik sholat di rumahnya? Ya, memang afdolnya wanita lebih baik sholat di rumah, tapi ketika posisi suami mengajak, Anda ikuti, insya Allah di balik itu ada bentuk ketaatan kepada suami yang bernilai tambahan pahala. Itu sama seperti suami ngajak safar. Dan dulu Nabi SAW kalau mau safar yang beliau lakukan apa? Mengundi istrinya. Nama-namanya ditulis, sudah? Lalu diundi. Siapa yang keluar namanya diajak safar. Nah, dan ketika mereka diajak safar ya senang saja. Padahal safar ketika itu lebih berat daripada zaman sekarang. Oleh karena itu kalau suami Anda ngajak ke masjid sholat berjamaah, silahkan diikuti. Baik, pernah nggak suami ibu mengundi ketika mau safar? Hah? Ini sunnah yang sudah tidak pernah terjadi. Kenapa? Ada dua pilihan. Satu istrinya, 2-0. Nggak ada namanya. Baik. Berarti kalau yang keluar nggak ada namanya, istrinya nggak diajak. Selanjutnya, bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang pergi daurah keluar kota tanpa mahram seperti di Solo dan Jogja? Karena sering sekali ada daurah akhwat di Jogja yang membuat para akhwat itu galau karena pengen ikut daurah, tapi qadarullah di hari-hari dan jam suaminya kerja sehingga tidak dapat menemani atau mengantar. Mohon penjelasan Ustadz agar next tidak membuat kami galau dalam menuntut ilmu. Ya, besok lagi jangan ikut. Baik. Ya, pada prinsipnya wanita ketika safar dia harus ditemani oleh mahram. Dan Nabi SAW mengatakan itu dengan kalimat la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba kita lihat hadisnya sebagai berikut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antusafira, untuk melakukan safar, masirata yaumin walailah, sejarak perjalanan sehari semalam, walaisa ma'aha hurmah, sementara dia tidak ditemani mahram. Sehari semalam. Baik. Maksudnya adalah perjalanan di masa silam sehari semalam yang itu jaraknya 80 kilo. Bagaimana kalau kurang dari 80 kilo? Kalau kurang dari 80 kilo, ulama beda pendapat apakah itu masuk safar atau tidak. Kalau Jogja Solo yang kurang lebih hanya 60 kilo, apakah masuk safar? Seperti ini kembali kepada urf atau kembali kepada bagaimana Anda memahami. Mungkin sebagian mengatakan saya belum safar. Sleman Magelang itu sudah beda provinsi, tapi jaraknya cuma 30 kilo. Safar atau bukan? Nah, seperti itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau Anda merasa kami belum safar, jarak kami hanya 50 kilo, jarak kami hanya 60 kilo, apalagi yang pinggiran ya. Misalnya Solo bagian tepi, sebelahnya sudah Solo coret. Tapi saya masih di dalam. Ya, mungkin jaraknya kurang dari jarak safar. Baik. Sekarang kita lanjutkan materi. Tapi coba kita koneksi dulu. Kita akan belajar materi berikutnya. Tadi yang terakhir sampai mana? Halaman berapa? Halaman 22. Masih banyak ya. Nanti sisanya baca sendiri ya.
halaman 22. Dalam sebuah keluarga bisa dipastikan ada kekurangan. Dan itu sebagai konsekuensi bahwa kita adalah makhluk yang tidak maksum. Suami Anda bukan malaikat, sebagaimana istri Anda bukan bidadari. Idealnya kekurangan itu ditutupi. Ditutuli. Masya Allah. Ini tipenya serius ya. Ya. Dengan kelebihan masing-masing, bukan untuk dikenang yang justru akan menimbulkan keresahan. Baik, suami istri duduk bersama. Sediakan kertas. Ya. Tolong Mas, tuliskan apa saja kekurangan saya. Istri juga sama. Akan saya tuliskan kekurangan Mas. Ya. Kira-kira apa yang akan Anda isi? Hah? Kenapa enggak ngisi? Takut dimarahi? Hah? Ketimbang berantem. Pernah terjadi seperti itu. Ada seorang suami istri, terus istrinya menyediakan kertas. Ini tolong tulis kekurangan saya akan tulis kekurangan kamu. Istrinya nulis tuh, satu lembar tuh hampir penuh. Kekurangan suaminya 1, 2, 3 sampai dan penjelasannya gitu ya. Lalu suaminya, saya sudah selesai. Mana? Kok kosong? Aku menerima kamu apa adanya. Masya Allah. Apa namanya itu? Hah? Gombal. Betul nggak kayak gitu? Oh enggak. Kalau kita hanya mengenang kekurangan, semua orang punya. Dan itu hanya akan membuat kesedihan selalu dikenang. Lihatlah isi dari gelas ini. Sebagian terisi, sebagian kosong. Mana yang perlu kita pikirkan? Isinya atau kosongnya? Isinya. Maka seperti itu manusia. Bukan masalah mana yang hilang, tapi ingatlah mana yang masih ada. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian tidak menyukai mereka, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah telah menjadikan padanya banyak kebaikan. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Seorang mukmin tidak boleh membenci mukminah, maksudnya adalah istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka dia akan ridho dengan sifatnya yang lain. Ini kalau kekurangannya masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau kekurangannya sudah nggak bisa ditoleransi kayak tadi itu, nggak sholat, nggak ngasih nafkah, selingkuh dan seterusnya, atau istrinya juga parah, istrinya nggak mau pakai jilbab, nggak mau sholat, suka klenik, main dukun. Nah, ini tidak bisa ditoleransi. Baik. Mana yang lebih membuat Anda sedih? Suami poligami atau suami selingkuh? Itu sudah pertanyaan yang sudah sering ya. Bagi Anda yang mana? Live? Iya. Dan umum seperti itu. Wanita kalau misalnya dihadapkan pada pilihan ini, mana yang lebih membuat dia sedih? Suami poligami atau suami selingkuh? Ya. Mending gak usah tahu dan gak usah cari tahu. Biar tetap waras, selingkuh saja. Atau gimana? Ada sebagian wanita yang ngasih jawaban, suami saya selingkuh enggak apa-apa, tapi kalau poligami saya enggak kuat. Loh kok gitu? Karena menurut dia kalau selingkuh kan sekali sudah selesai, lepas ya. Nah, ada banyak yang kayak gitu. Yang haram itu lebih awet daripada yang halal. Makanya yang halal ini ditinggal untuk mencari yang halal yang lainnya. Nah,
aneka permasalahan seperti itu yang bikin kehidupan ini rusak ya. Karena orang salah menggunakan neraca. Bagi dia hanya melihat yang penting sesaat, padahal itu sesuatu yang dosa ya. Jadi jangan sampai kemudian Anda punya pilihan, udahlah selingkuh nggak apa-apa, yang penting habis itu dia balik lagi. Kalau poligami kan berarti saya punya madu dan saya nggak mau punya madu dan seterusnya. Lanjut, yang ke-9. Ketika terjadi masalah antara suami istri, jangan sampai informasinya bocor ke orang lain, terutama yang tidak berkepentingan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bercerita, Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, namun beliau tidak ketemu Ali di rumah. Maka beliau bertanya, di mana putra pamanmu? Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un, faghadabani, fakharaja wa lam yakil indi. Tadi antara aku dan dia terjadi perselisihan. Jadi keluarga muslim, lelakinya soleh, wanitanya soleha, berantem suami istri biasa. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat terjadi masalah suami istri. Lalu dia emosi, kemudian tidak tidur di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tolong untuk mencarikan Ali. Orang itu pergi dan berkata, wahai Rasulullah, Ali berada di masjid sedang tidur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ternyata Ali sedang berbaring dan selendangnya terjatuh dari salah satu tubuhnya sehingga debu mengenainya. Rasulullah SAW membersihkan debu dari Ali sambil berkata, Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Abu Turab itu siapa? Kunyahnya Ali. Beliau berkunyah Abu Turab. Kunyah itu nama lain. Nah, kalau perempuan dipakai Ummu, kalau laki-laki Abu. Dalam hadis di atas kita mendapatkan satu pelajaran dari Nabi SAW. Saat beliau mengetahui ada masalah antara Ali dengan Fatimah, Nabi SAW tidak tanya kepada mereka berdua, apa masalahnya? Mbok coba kamu cerita sama bapak. Barangkali bapak bisa ngasih solusi. Itu kalau kita ya. Kadang orang tua itu kepo dengan masalah keluarga anaknya. Ini orang tua belum siap jadi mertua. Beliau juga tidak ikut campur dengan urusan keluarga putrinya sepanjang tidak dilibatkan oleh mereka. Demikianlah potret keluarga yang baik. Masalah suami istri diselesaikan berdua tanpa harus melibatkan orang lain. Jangan gampang curhat kanan, curhat kiri, akhirnya bocor kemana-mana, bahkan sampai laporan di medsos. Insya Allah. Sehingga berantem status, perang status, nembak kanan, nembak kiri, bubar semua ya. Termasuk mertua, selama tidak diajak untuk terlibat menyelesaikan masalah anaknya, mertua jangan ikut campur. Jangan jadi orang tua pendukung setan untuk terjadinya perceraian. Kapan itu? Saat dia menampung curhat dari putrinya, lalu anaknya disanjung. Awalnya anaknya datang, kamu ada masalah apa? Coba jujur aja sama ibu. Cerita dia. Habis itu ibunya bilang, Masya Allah, kok berat sekali ya hidupmu, Nduk. Kesempatan yang kedua cerita lagi. Kalau aku jadi kamu kayaknya aku sudah gak sanggup. Wah, makin parah itu sudah, ada pembelanya. Dan betul memang, terkadang seorang wanita awal-awal ketika dia punya masalah dengan suaminya, dia curhat sama temannya itu ngompori dengan kalimat itu. Kalau aku jadi kamu kayaknya aku sudah gak sanggup lagi. Jamaah EDW itu orang mana itu? Akhirnya makin emosi. Dah besok lagi kamu gak usah balik, tidur sini saja di rumah ibu. Masya Allah. Maka sang ibu ini menjadi corong bagi iblis untuk terjadinya perceraian suami istri. Dan itu yang dibanggakan oleh iblis. Baik. Pakai mikrofon. Kalau misalnya apa?
Kalau misalnya nih saya punya teman, saya kenal juga sama suaminya nih. Si suaminya ini kadang suka cerita mengeluhkan istrinya karena dia menganggap saya dekat sama istrinya gitu kan. Itu si ini bagaimana gitu kan? Nah, itu bahaya itu. Anda tidak boleh menampung. Kalau nggak saya sampaikan, masalahnya kadang si suami nggak mau ngomong sama istrinya kan. Jadi nggak tahu kadang istrinya itu kenapa karena jadi saya sampaikan ke istrinya, nanti istrinya bilangin ke dia begini-begini. Nah, saya kan jadi di tengah kadang suka dimarah-marahin juga sama suaminya. Lu itu temanmu yang begitu gitu. Jadi yang harus saya lakukan apa Ustadz? Saya nggak balas chatnya gimana, nggak balas, kalau dibalas jadinya ikut terlibat dalam rumah tangga mereka. Suruh dia datang ke majelis kajian. Berdua dia. Lalu masing-masing menyampaikan pertanyaan dalam bentuk kertas. Itu sama dengan nabok nyileh tangan. Ustadznya yang disuruh untuk nasihati, nanti sampai rumah mereka berantem. Ya, hal yang perlu diwaspadai itu ada kasus namanya takhbib. Ya. Takhbib itu menerima curhat orang lain sampai akhirnya menimbulkan terjadinya perceraian. Itu namanya takhbib. Dulu ada seorang ulama punya tetangga ini berantem suami istri sampai istrinya keluar dari rumah. Terus datang ke ulama ini mau curhat, itu ditutup pintu. Saya nggak mau karena takut kena takhbib. Dan Anda lihat hukuman takhbib, man khabbaba imra'atan an zawjiha. Di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ahmad dan yang lainnya. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk bagian dari golonganku seorang lelaki yang manas-manasi wanita untuk emosi dengan suaminya. Padahal yang takhbib itu siapa? Ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Sudah kamu gak usah pulang aja, di sini aja. Suamimu kayak gitu dipanas-panasi. Sebenarnya kan upayanya memperbaiki ya, bukan memanas-manasi. Sampai dikatakan Nabi SAW, bukan bagian dari golonganku orang yang seperti ini. Mohon maaf, terkadang takhbib itu sampai terjadi pernikahan. Ini ada kejadian, alhamdulillah bukan di Jogja ya, alhamdulillah. Tapi sempat viral ya. Jadi orang yang ngisi kajian di rumah si A, suami istri A dan B. Orang ini, X ini diundang untuk ngisi kajian di rumah A dan B ini. Udah? Lalu istrinya curhat sama si X. Jadi si X ini kan ustadz ya. Curhat ditampung sampai akhirnya jatuh cinta. Kenapa? Weting tresno jalaran soko sutresno. Nah si sutresno ini manas-manasi. Wah kalau kayak gitu gak bener itu suami kayak gitu. Gak bener suami kan. Hah? Nah ulama saja beda pendapat. Nikah karena korban takhbib itu sah atau tidak. Wanita ini kemudian gugat cerai dari suaminya, dikabulkan, terus nikah dengan si X ini. Nah itu ulama beda pendapat, apakah pernikahan takhbib ini sah atau tidak. Sampai ulama beda pendapat sah atau tidak, walaupun sudah resmi cerai. Makanya Anda kalau sebagai orang tua ya, yang punya anak-anak perempuan, tolong jangan jadi khabbabah. Orangnya namanya khabbab, perbuatannya namanya takhbib. Kalau dia sampai jadi khabbab, berarti dia pembantu iblis untuk merusak rumah tangga anaknya sendiri. Saya punya teman itu ya, kaya, suami istrinya kaya. Pernikahannya waktu itu mewah sekali. Tapi gak berumur, paling cuma 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan pisah. Dan ternyata pemicunya ibunya istrinya. Ibunya istri ini memanas-manasi putrinya terus. Padahal sebenarnya putrinya nggak ada masalah dengan suaminya ini dan senang dengan suaminya. Tapi dipanas-manasi terus sampai pada titik kamu milih suamimu atau ibumu. Ya akhirnya ya
sebagai anak mau ngomong apa? Dia milih ibunya. Akhirnya terjadilah perceraian hanya dalam tempo. Jadi ratusan juta itu sampai hilang 3 bulan. Lanjut ya. Jika seorang wanita mendapatkan suami yang baik, dukung untuk melakukan kebaikan dan jangan terlalu mengatur suaminya. Sangat berbahaya ketika suami ingin berbuat baik namun dihalangi oleh istrinya. Sementara hal itu tidak mengurangi hak istri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkun." Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun mampu mengalahkan lelaki yang memiliki keteguhan hati seperti kalian, wahai para kaum wanita. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang poin 11. Jadi kalau suaminya sudah soleh dan pengen tambah soleh, didukung ya, dukung. Ya, pamit besok aku mau mondok. Berapa lama? Selama 4 tahun. Wis gak apa-apa. Nek ndang lunga. Aku tak golek meneh. Masya Allah. Di antara sebab wanita masuk neraka adalah kurang pandai bersyukur kepada suaminya. Artinya mudah melupakan kebaikan dan jasa suami. Sementara lebih mengenang kebaikan orang lain. Itu loh Pak, ya, itu loh Pak. Nah, itu loh Pak itu nunjuk suami orang. Lah terus suamimu pernah melakukan apa? Lupa semuanya. Ini ada seorang ummahat tanya ke Syekh lewat telepon dan itu online. Syekh, suami saya itu disebutkan buruk suaminya. Wanita Mesir ini. Suami saya ini. Terus syekhnya, sebentar dulu. Kamu makan dari mana? Ya dikasih suami. Lah itu. Kenapa kau bilang suamimu gak ada kebaikannya sama sekali? Sehingga dia sebut suaminya tidak ada kebaikannya. Padahal selama ini dia dinafkahi oleh suaminya. Coba lihat hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Uritun nara." Aku ditunjukkan neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa. Ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Yakfurna, disebabkan mereka kufur. Qila, ada yang bertanya, ayakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qala, jawab Nabi SAW, yakfurnal ashir, mereka kufur sama suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka kufur dengan kebaikan suami. Kufur itu artinya menutupi. Menutupi itu artinya tidak mengakui. Tidak mengakui, melupakan. Sehingga yang sudah lama berbuat baik kepadanya dilupakan. Lebih mengenang kebaikan orang lain. Lelaki itu baru membantumu sekali, tapi diingat-ingat. Suamimu membantumu berkali-kali, dilupakan. Ya. Sehingga terkadang kan cinta yang terjadi karena hubungan kerja, ya. Sampai terjadilah perselingkuhan disebabkan karena satu kantor, perselingkuhan karena satu tempat kerja. Kasusnya banyak nggak kayak gitu? Ternyata lumayan tinggi. Dia hanya ketemu jam sekian sampai jam sekian ketika kerja, mungkin pernah dibantu ngangkat tasnya, dibantu ngangkat ini. Itu yang diingat-ingat. Tapi selama ini suaminya mungkin banyak kebaikannya dilupakan. Lau ahsanta ila ihdakunna dahra, sampai andai pun kau berbuat kepada mereka sepanjang waktu, thumma ra'at minka syai'an, lalu sang istri melihat ada kekurangan pada dirimu, qalat, maka si wanita ini mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak mendapatkan kebaikan apapun darimu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena sebab ini, tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan suami, sang istri nyemplung neraka. Sehingga bisa jadi ada pembelaan. Allah berikan pembelaan kepada suami
disebabkan karena kejahatan istri, dan sebaliknya Allah memberikan pembelaan kepada istri disebabkan karena kejahatan suami. Bikin ngantuk Pak Ustadz. Ngantuk itu karena Anda kenyang. Baik, diingat-ingat ini ya. Bila perlu hadisnya dihafalin ya. Ya, diingat-ingat, terjemahannya dikasih tanda di halaman 26 di buku. Nanti sampai rumah dibaca lagi di depan bapak ya. Belajar menghargai jasa dan kebaikan orang lain sangat ditekankan dalam Islam. Walaupun pasangan suami istri sudah bercerai, Allah mengajarkan agar mereka tetap menghargai jasa mantan pasangannya agar tidak saling mendolimi. Karena terkadang semangat untuk saling mendolimi itu kuat di saat ada keinginan untuk bercerai. Enggak terima aku, enggak terima, saling enggak terima. Ayo nuntut ini, nuntut ini, nuntut ini. Saya baru sekali ya, diminta untuk jadi saksi di pengadilan. Bukan saksi kriminal, tapi saksi perceraian. Oh kayak gini rasanya. Saya pernah sekali diadili. Ya diadili ya, di depan hakim. Alhamdulillah berhasil. Karena lupa bawa STNK. Tilang. Jadi ditilang dah nggak bayar di polisi, dah saya tak ke pengadilan. Saya pengen tahu kayak apa sih. Dipanggil. Nah, panggil, disebut-sebut namanya, dah ke sana bayar. Udah. Alhamdulillah udah bebas dari pengadilan. Dan ternyata saat jadi saksi itu sengketanya panjang. Ini tuntutan istri seperti ini, tuntutan suami seperti ini. Kayak orang ini nggak pernah jadi suami istri. Sampai yang satu nuntut sekian miliar, yang satu nuntut sekian miliar. Subhanallah. Padahal mereka dulu pernah hidup bersama, satu selimut. Tapi begitu sudah cerai, seperti musuh paling utama. Bencinya itu nembus gunung. Jadi kebencian yang demikian parah itu sampai melupakan kebaikan sesama. Makanya Allah ingatkan. Al-Baqarah 237 ini berkaitan dengan masalah perceraian keluarga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa," dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. "Wala tansawul fadla bainakum," dan janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Walaupun kamu sudah bercerai, tapi ini dulu pernah berbuat baik sama kamu. Ini dulu mantan suamimu pernah ngasih nafkah ke kamu. Ini mantan istrimu pernah melayani kamu. Jangan kau lupakan kebaikan masing-masing. Ketika ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan berdua, Allah mengajarkan agar diselesaikan melalui dua orang yang bijaksana sebagai penengah yang mewakili masing-masing suami dan istri. Suami mewakilkan orang bijak di keluarganya, istri juga mewakilkan orang bijak di keluarganya. Ketika keduanya memiliki semangat untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Ini janji Allah. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut terjadi perceraian antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tunjuk wakil dari keluarga suami dan wakil dari keluarga istri. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka menghendaki perbaikan, Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Wes judek ini, wes judek. Dah, sekarang suami nunjuk siapa? Ustadz. Nah, istri nunjuk siapa? Ustadz. Nah, dua ustadz ketemu. Gimana ini enaknya? Mereka mau diapain? Nah, nanti kalau semangatnya semangat untuk memperbaiki, Allah akan berikan taufik. Ketika istri nusyuz secara bahasa artinya naik. Tempat yang tinggi dalam bahasa Arab disebut an-nashaz. Secara istilah, istri yang nusyuz adalah istri yang merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya. Padahal dia lebih pendek dari suaminya.
sehingga dia tidak mau taat kepada suaminya. Mungkin karena kelebihan, dia punya harta yang lebih banyak, dia punya derajat status sosial yang lebih tinggi, nasabnya lebih tinggi dan seterusnya. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan wa nusyuzul mar'a bughduha li zawjiha. Wanita nusyuz adalah wanita yang benci kepada suaminya. Dia merasa lebih tinggi sehingga tidak mau mentaati suaminya. Kalau merasa lebih benar termasuk enggak, Pak? Suami atau istri merasa lebih benar daripada suaminya, termasuk atau tidak? Tidak. Tergantung dari perselisihannya apa. Kalau memang perselisihannya perselisihan agama misalnya, atau sesuatu yang sudah pasti, ini jelas yang benar istri. Ya, suami yang merasa lebih benar, dia sombong. Karena berarti dia tidak mau mengakui kebenaran. Ada banyak bentuk nusyuz yang dilakukan oleh wanita. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang nusyuznya wanita. Wanita yang nusyuz, dia lari dari suaminya, di mana dia tidak taat kepada suami ketika mengajaknya ke ranjang, atau dia keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, atau perbuatan lainnya yang menunjukkan penolakan untuk melakukan ketaatan kepada suami yang menjadi kewajibannya. Dan kadang wanita itu balas dendamnya dengan cara kabur atau bikin suami menderita, tidak dimasakin. Rasakno kamu. Kasih telur terus ya. Sampai jerawatan. Dimasakin sayur yang paling tidak disukai suami. Oseng pare terus. Inilah pahitnya hidup kita. Masya Allah. Nah, yang kayak gitu termasuk apa? Nusyuz. Memaksa suami untuk makan makanan yang tidak dia sukai karena landasan emosi kepada suami, bisa jadi termasuk nusyuz. Jadi dia sengaja pokoknya masak yang paling tidak disukai, suami dipaksa. Ini masakan istrinya nggak dimakan, mau nyari istri yang lain. Lebih senang masakan istri tetangga. Subhanallah. Ya kan salahmu dewe kok. Baik. Kalau suami dan istri beda selera, masakan apa yang harus disediakan di rumah? Kalau suami dan istri beda selera, masakan apa yang harus disediakan di rumah? Sebaiknya apa? GoFood saja. Daripada berantem mending beli. Insya Allah. GoFood itu pemersatu rumah tangga. Baik. Nah, konsekuensinya kalau sampai nusyuz itu bertahan, maka tidak ada hak nafkah. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang dia nusyuz. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama seperti Asy-Sya'bi, Hammad bin Sulaiman, Imam Malik bin Anas Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, dan para ulama Kufah serta Abu Thawr. Baik, alhamdulillah masalah keluarga selesai. Baik, kita break sejenak. Tapi di tempat ya. Jadi Anda silakan terserah bergerak kemana. Saya akan turun dari sini sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
bab lagi, selesai insyaallah. Selesai bab ini, forum selesai ya. Nah, sama sedikit nanti tanya jawab. Karena kontraknya dengan tempat ini kan sampai jam 2. Hah? 2 apa jam 3? 3. Oh jam 3. Baik, berarti sampai sholat asar jam 3 insyaallah. Masih ada yang perlu diundi? Undian nanti aja ya. Baik. Sudah Mas? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bab ketiga, wanita karir dan pekerja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, wanita karir dan pekerja. Poin pertama, pada asalnya istri dituntut untuk banyak tinggal di dalam rumah. Karena itu yang lebih sesuai dengan fitrahnya. Allah perintahkan bagi para wanita untuk banyak tinggal di dalam rumah. Allah berfirman, dan hendaklah kalian tetap berada di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias serta menampakkan diri seperti halnya perhiasan dan kebiasaan wanita pada masa jahiliyah dahulu. Baik. Demikianlah perintah dalam Al-Quran. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah al-ula, masa silam. Jahiliyah dulu. Kenapa kok disebut jahiliyah dulu? Karena ada jahiliyah tsaniyah, jahiliyah kedua. Jahiliyah kedua adalah fenomena akhir zaman di mana nanti wanita akan suka tabarruj di akhir zaman. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan keluar selain untuk kebutuhan. Di antara kebutuhan syar'i adalah sholat di masjid dengan memperhatikan syaratnya. Karena itu, pembahasan bekerja yang dimaksud di bagian ini adalah bekerja di luar rumah, seperti dokter yang praktek di luar rumah, guru yang mengajar di luar, para pekerja kantoran, dan semacamnya. Berbeda dengan istri yang bekerja dan bertahan di dalam rumahnya. Apa yang dia lakukan sudah sesuai fitrah. Selama wanita lebih banyak dan dominan bertahan di dalam rumah, berarti dia telah menjalankan apa yang menjadi fitrahnya. Selanjutnya, poin kedua, pada asalnya wanita itu dinafkahi bukan mencari nafkah. Demikianlah posisi wanita di dalam Islam. Sebagai konsekuensi, mereka diminta banyak tinggal di rumah, mereka dicukupi kebutuhannya. Siapa yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya? Yang pertama, suami. Yang kedua, ayahnya. Yang ketiga, anak laki-laki. Yang keempat, saudara laki-laki. Sesuai hierarki dan urutan yang berwenang terhadap dirinya. Baik, siapa wanita yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya? Anda tulis di sini. Jawab sesuai urutan berikut. Sesuai urutan berikut. Udah? Suami, kalau nggak ada suaminya, ayahnya. Kalau dia nggak ada ayah, punya anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki. Sesuai urutan yang berwenang terhadap dirinya. Baik. 3 yang terakhir ini, ayah sampai saudara laki-laki, ini urutan wali nikah. Jadi kalau ayah nggak ada, anak laki-laki. Kalau dia janda punya anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, saudara laki-laki. Baru setelah itu pamannya. Nah, selanjutnya. Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya. Poin ketiga, pada asalnya wanita boleh berpenghasilan dan bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat. Mengingat ada beberapa sahabiat yang bekerja atau dipekerjakan negara, di antaranya poin yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar membantu Zubair bin Awam dalam merawat kudanya.
Asma bercerita, aku menikah dengan Zubair. Beliau tidak punya harta, tidak pula budak, selain seekor kuda. Aku yang memberi makan kudanya, aku layani kebutuhannya, dan aku yang merawatnya. Aku menumbuk biji dan aku berikan sebagai makanannya. Aku juga yang memberi minum kuda itu. Aku yang membuat adonan, meskipun aku tidak bisa membuat roti. Yang membuatkan adalah beberapa wanita tetanggaku dari Ansor. Mereka para wanita yang baik. Aku juga yang mengangkat biji-bijian yang di atas kepala dari tanah Zubair yang diberi Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan 2/3 farsah sekitar 4 kilo. Baik. Asma putrinya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Apanya Aisyah? Saudarinya Aisyah, satu bapak beda ibu. Ya, beda ibu. Asma dengan Aisyah itu beda ibu. Asma ketika nikah dengan Zubair, beliau ngerawat kudanya Zubair. Itu ngangkat, ya Anda bisa bayangin ya, biji kurma. Biji kurma dari ladangnya Zubair sekitar 4 kilo dibawa ke rumah. Sampai di rumah biji kurma tadi ditumbui, dipecahi, terus dijadikan sebagai makanan kuda. Karena salah satu di antara makanan kuda ketika itu termasuk juga makanan onta adalah biji kurma. Baik. Sampai beliau pernah kelelahan karena itu ya. Dan itu sering. Mungkin seperti ibu-ibu kita masa silam. Para petani-petani yang mereka kadang mikul gabah, padahal itu wanita. Kadang mikul kayu, ya. Dipanggulnya padahal itu wanita. Selanjutnya, sahabiat yang kedua adalah Ashifa bintu Abdillah al-Adawiyah. Beliau termasuk wanita yang cerdas. Hingga di zaman Umar beliau sering dimintai pendapatnya. Dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Al-Hafiz Yusuf Al-Mizzi ada cuplikan biografi terkait tentang Ashifa. Umar mendahulukan beliau dalam berpendapat memberikan posisi baginya. Terkadang Umar memberikan tugas yang kepada beliau untuk menangani sebagian urusan pasar. baik, demikian yang terjadi pada Ashifa bintu Abdillah al-Adawiyah. Dan berarti posisi Ashifa ini apa? Dipekerjakan oleh negara. Jadi sampai jadi pengawas pasar. Selanjutnya, sahabiat yang ketiga adalah istri Ibnu Mas'ud, Zainab bintu Abi Umayyah As-Saqafiyah. Beliau wanita yang lebih kaya dibandingkan suaminya, sampai zakatnya diserahkan ke suaminya. Dari istri Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bahwa beliau bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian. Kemudian istri Ibnu Mas'ud pulang menemui Ibnu Mas'ud dan berkata kepadanya. Jadi ceritanya Zainab ini mendengar ceramah Nabi SAW memotivasi para wanita untuk sedekah. Nah, setelah dengar ceramah itu pulang. Sampai rumah, istrinya Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, engkau adalah orang yang berpenghasilannya tidak banyak, sementara Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Tolong datangi beliau dan tanyakan apakah sedekah itu sah jika diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang ada di dalam tanggunganku. Jika memang tidak sah, maka aku akan memberikannya kepada orang lain. Nah, yang disuruh siapa ini? Istrinya minta kepada suaminya, coba kamu tanyakan ke Rasulullah, boleh enggak bayar zakat ke kamu? Apa kata Ibnu Mas'ud? Justru engkau saja yang menemuinya. Maka aku pun pergi. Ternyata ada seorang wanita Ansor di depan pintu rumah Rasulullah SAW yang juga punya keperluan seperti aku. Rasa enggan kepada Rasulullah SAW, rasa segan kepada Rasulullah SAW membuat kami tidak langsung masuk.
Lalu Bilal keluar menemui kami, lalu kami berpesan kepadanya, tolong sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua wanita di depan pintu yang ingin bertanya, apakah sedekah mereka sah jika diberikan kepada suami-suami mereka dan anak-anak yatim yang mereka tanggung, tapi jangan ceritakan siapa kami. Lalu Bilal masuk dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Beliau bertanya, Zainab yang mana? Bilal menjawab, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya mendapatkan dua pahala, pahala karena menyambung kekerabatan dan pahala karena sedekah. Dalam riwayat Imam Ahmad ada keterangan tentang profesi istri Ibnu Mas'ud. Dia adalah seorang wanita yang punya keterampilan. Ia bekerja dengan tangannya sendiri, lalu menjual hasilnya dan menginfakannya. Masya Allah. Ya mungkin masih langka kalau di masa itu ya. Misalnya wanita punya jahit atau bikin apa, hasilnya kemudian dijual dan sampai bisa zakat. Nah, saat mau bayar zakat dibayarkan ke suaminya, Abdullah bin Mas'ud yang kurang mampu. Selanjutnya, sahabat yang keempat, Ummu Atiyah Nusaibah bintul Harith. Beliau termasuk wanita aktif yang banyak membantu kegiatan muslimah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang memandikan jenazah Zainab bintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abdul Bar mengatakan tentang Ummu Atiyah, beliau yang memandikan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sejumlah sahabat dan ulama tabi'in di Basrah belajar darinya tentang tata cara memandikan jenazah. Ummu Atiyah beberapa kali ikut jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melayani pasukan kaum muslimin. Ummu Atiyah bercerita pengalamannya. Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 7 peperangan. Aku tinggal di perkemahan mereka, memasakkan makanan untuk mereka, mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit. Beliau juga diamanahi untuk mengajak para wanita sampai pun pada yang sedang haid agar berangkat ikut sholat id, dan masih banyak peran beliau lainnya di dunia dakwah. nah, Ummu Atiyah cukup terkenal. Namanya siapa tadi? Nusaibah. Jadi nama majelis taklim Nusaibah. Itu aslinya adalah Ummu Atiyah. Dan ini peran dari Ummu Atiyah termasuk di antara wanita yang punya banyak peran dalam kegiatan sosial keagamaan. Yang keempat, poin keempat dalam bab wanita karir dan bekerja. Sebagai prinsip, para ulama menegaskan bahwa istri tidak boleh bekerja kecuali atas izin suaminya, karena menahan istri untuk tetap di rumah merupakan hak suami. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka. Riwayat Bukhari Muslim termasuk ketika sang istri mau bekerja, dia wajib meminta izin kepada suaminya. Al-Buhuti mengatakan, seorang wanita tidak boleh mempekerjakan dirinya setelah akad nikah tanpa seizin suaminya, karena akan mengurangi hak suami. Ar-Raud Al-Murbi halaman 271. Poin yang kelima dari wanita bekerja, bolehkah istri mengajukan syarat untuk bekerja setelah menikah? Mengajukan syarat sebelum akad nikah diizinkan secara syariat. Bahkan Nabi SAW menegaskan syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah persyaratan dalam akad pernikahan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, syarat yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang diajukan untuk menghalalkan kemaluan dalam kurung syarat pernikahan. Hadis riwayat Bukhari 2721.
Dalam mazhab Hambali, syarat semacam ini sah dan wajib dipenuhi, sehingga suami tidak berhak melarang istrinya untuk bekerja. Karena itu, jika istri telah mensyaratkan untuk bekerja dan suami ridho, maka tidak terhitung nusyuz. Ya, kalau istri sudah mensyaratkan nanti saya mau nikah dengan kamu asal saya kerja. Sebagian wanita yang sudah punya kerjaan, dia ingin kerjaannya tetap bertahan setelah dia nikah. Maka sebelum akad nikah harus dinyatakan dalam syarat. Udah? Kalau suami nggak apa-apa, enggak apa-apa, nanti kamu tetap bisa jadi ASN, tetap bisa jadi dokter. Kemudian setelah itu dia akad. Maka dalam perjalanannya kalau suaminya nggak ridho dan nggak mau istrinya kerja, ini menyalahi syarat di awal. Lanjut. Poin ke-6 dari bab wanita karir dan pekerja. Jika sebelum akad nikah istri telah mengajukan syarat untuk bekerja dan suami tidak keberatan dengan persyaratan itu, maka istri boleh bekerja dan dia tetap berhak mendapatkan nafkah sesuai haknya. Karena pada asalnya hak nafkah tidak gugur kecuali karena sebab tertentu. Di antaranya hak suami dalam menahan istrinya tidak maksimal, sementara suami tidak ridho dengan kondisi itu, maka suami boleh tidak memberi nafkah kepadanya. Saat istri bekerja lalu suaminya nggak ridho padahal sudah dipenuhi, maka dalam hal ini masuk kategori nusyuz, dan wanita nusyuz boleh tidak diberi nafkah. Selanjutnya, poin ke-7, ketika istri ingin bekerja setelah menikah, sementara sebelum akad nikah dia tidak pernah mengajukan syarat itu, maka pada asalnya suami berhak untuk melarang istrinya bekerja. Jika istri tetap bekerja sementara suami tidak ridho, maka gugur kewajiban nafkah untuknya. Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan, jika suami tidak ridho istri bekerja dan bahkan melarangnya bekerja, namun istri tetap keluar untuk bekerja, maka gugur hak nafkahnya. Karena dalam keadaan ini, hak dalam menahan istri terkurangi dan tidak sempurna. Andai ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya di malam hari, sementara siang harinya dia tidak melakukan hal yang sama, atau sebaliknya di siang hari dia menyerahkan dirinya, sementara malam harinya dia tidak melakukan hal yang sama, maka tidak ada hak nafkah karena penyerahan dirinya berkurang. Al-Fiqih Al-Islami 7/792. nomor 8. Poin ke-8, apakah suami boleh mengambil gaji istrinya? Islam sangat menghargai kepemilikan terhadap harta, sehingga Islam melarang keras segala bentuk mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya atau tanpa izin syariat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni 2885. Termasuk kepemilikan suami istri. Apa yang dimiliki suami, istri tidak boleh mengambilnya tanpa izin syar'i atau kerelaan dari suami. Demikian pula sebaliknya. Sehingga hasil yang didapatkan oleh seorang istri yang bekerja, pada asalnya suami tidak berhak untuk mengambilnya. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, ketika istri mengajar, sementara telah diajukan syarat kepada suaminya untuk diizinkan mengajar, maka tidak ada hak bagi suami terhadap gaji istrinya. 9. Poin ke-9, nafkah istri yang kaya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya sebabnya adalah ikatan pernikahan, bukan karena sebab keberadaan istri yang miskin atau tidak berkecukupan. Dan ini merupakan salah satu sebab mengapa lelaki menjadi pemimpin bagi wanita di keluarganya. Artinya walaupun wanita itu kaya, suaminya tetap wajib ngasih nafkah. Ayat ini sudah ya, kita bacakan langsung. Setiap lelaki yang menjadi suami, dia adalah imam bagi istrinya, sehingga dia bertanggung jawab memberi nafkah
kepada istrinya sebagai konsekuensi status dia sebagai pemimpin keluarga. Karena itu, suami tetap wajib memberi nafkah sekalipun istrinya kaya. Ibnul Asim Al-Maliki dalam Tuhfatul Hukam menyebutkan wajib memberikan nafkah kepada semua istri apapun keadaan dan kondisinya. Sehingga sebab kenapa wanita dinafkahi karena akad pernikahan, bukan karena dia miskin ya. Nah, yang terakhir, poin ke-10, jika nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya tidak mencukupi, maka istri berhak untuk mengambil uang suami secara diam-diam sesuai tingkat kebutuhannya. Sebentar dulu. Nah, sebentar Mas. Tarik nafas dulu. Terus garis bawahi kalimat ini ya. Garis bawahi ya. Kasih stabilo. Nanti tunjukkan ke suaminya. Nah. Ada dalilnya bawahnya. Kita baca dalilnya. Suatu ketika Hindun bintu Utbah pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan suaminya yang pelit. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku maupun anak-anakku, kecuali jika aku mengambil hartanya diam-diam. Apakah saya berdosa? Jawab Nabi SAW, silahkan kamu ambil hartanya dengan cara yang ma'ruf, yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari 5364 dan Muslim 1714. Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya di luar pengetahuannya disebabkan nilai nafkahnya yang kurang. Nah, ini jadi aturan ya. Apakah boleh seorang wanita mengambil harta suaminya disebabkan karena nafkahnya kurang? Jawabannya boleh dan syaratnya satu. Apa itu? Jangan sampai ketahuan. Nah. Kenapa Pak? Karena kalau ketahuan jadi masalah. Ini Ustadz ngajari geger. Oh enggak, makanya itu jangan sampai ketahuan. Sehingga kalau suami Anda punya audit keuangan, semua rumah pasang CCTV, sehingga gerak sedikit saja istrinya ketahuan, sebaiknya jangan coba-coba. Suami saya dukun ya Pak. Masya Allah. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dicerna dengan baik. Ada satu poin lagi, batasan wanita karir. Kita baca ini ya. Nah ini penting sekali nih, batasan wanita karir. Di sini ada wanita karir nggak? Banyak. Oh banyak Mas. Baik, dibacakan Mas. Poin ke-11, di antara batasan bagi wanita karir. Berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan bagi wanita karir. Yang pertama, jangan safar tanpa mahram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Muttafaqun alaih. Poin yang kedua adalah dilarang memakai parfum dengan yang aromanya keluar. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita siapapun yang memakai parfum kemudian lewat di depan lelaki agar mereka mencium wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Boleh menggunakan obat anti bau badan, namun tidak boleh menggunakan parfum yang wanginya semerbak. Nah ini kata kunci ya, dilarang pakai parfum yang wanginya semerbak. Makanya parfum wanita itu dipakai ketika kapan? Di rumah, mau tidur itu pakai parfum. Sedangkan parfum laki-laki dipakai ketika ke masjid. Ke masjid, mau sholat jamaah, sholat jumatan, kumpul sama orang. Sehingga lelaki dianjurkan pakai parfum. Nabi SAW itu
punya aroma khas wangi. Maka kalau beliau sudah mendekat, sahabat bisa mengenali ini pasti parfumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau wanita sebaliknya. Berarti kalau kita keluar rumah bau dong Pak. Saya nggak ngajari bau. Anda bisa menggunakan obat apapun anti bau badan ya, walaupun tidak sampai beraroma. Bedak BB itu ada aromanya nggak? Nggak ada, dia tawar. Sebab wanita itu keluar rumah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yakhrujna tafilat. Hendaknya wanita itu keluar rumah dalam keadaan hambar. Hambar itu ya gak dandan. Ya, jangan malah dandan di luar rumah. Wanita tidak pede kalau tidak dandan. Betul? Kenapa? Dia dandan untuk siapa? Untuk teman atau teman suami? Seharusnya dia dandan untuk suaminya. Selanjutnya, poin ketiga dari batasan wanita karir adalah izin suami. Jika wanita sudah bersuami dan hendak keluar rumah untuk keperluan apapun, maka dia wajib mendapatkan izin dari suami sebelum keluar. Syekhul Islam mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga mengatakan, bila si istri keluar rumah suami tanpa izin darinya, berarti ia telah berbuat nusyuz atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta pantas mendapatkan siksa. Majmu' Al-Fatawa 32-281. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Lalu dijelaskan, istri tidak boleh keluar rumah suami kecuali dengan izin suami. Jika dia keluar rumah tanpa izin, maka dia dilaknat oleh malaikat Allah, malaikat rahmat, dan malaikat murka sampai dia bertaubat dan kembali pulang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubro. Yang keempat? Poin yang keempat adalah memakai hijab. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Quran Surat An-Nur 31. Ini kewajiban paling asasi bagi wanita yang hendak keluar rumah dan tidak bisa ditawar. Jadi kalau mau keluar rumah jangan nawar ya masalah hijab. Enggak boleh. Boleh enggak Pak sesekali? Ya enggak boleh. Sekali enggak boleh. Apalagi 2 kali. Biasanya yang paling sering dilanggar apa? Ketika walimah. Wanita kalau sudah walimah itu lomba jadi apa? Model. Pakaiannya seperti itu, nanti lomba pamer pakaian dan seterusnya. Yang poin selanjutnya adalah pakaian tidak ketat atau transparan. Berpakaian tapi masih menampakkan lekuk aurat atau terbuka sebagian auratnya, hakikatnya masih telanjang. Nabi SAW menyebutkan fenomena orang yang berpakaian tapi telanjang. Beliau bersabda, 2 golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka menggunakannya untuk memukuli manusia. Dalam kurung pemimpin yang zalim. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan mekal-mekol. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Berpakaian tapi telanjang memiliki 3 makna. Yang pertama, berpakaian namun sebagian auratnya terbuka. Yang kedua, berpakaian namun transparan. Dan yang ketiga, berpakaian namun ketat sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Poin selanjutnya adalah tidak berkholwat. Rasulullah SAW bersabda,
Baik, berkholwat artinya berduaan. Berduaan dengan siapa? Lelaki yang bukan mahram. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah salah seorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Al-Albani. nah ini penting ya. Kalau ada orang berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang ketiganya setan. Kalau orang berduaan dengan internet, yang ketiganya setan. Selanjutnya, Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang yang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Albani. Poin selanjutnya adalah tidak ikhtilat. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra 32. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur, dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Umdatut Tafsir 2/428. Dalam menjalankan sholat jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan shaf lelaki dengan shaf wanita sejauh-jauhnya agar tidak terjadi ikhtilat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Makanya wanita kalau nyusun shaf dari belakang dulu baru ke depan. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tinggalkan tabarruj. Bagian dari isi baiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dilarang tabarruj. Umaymah bintu Ruqayyqah pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membaiatnya. Aku membaiatmu dalam kurung mengambil janji setia darimu agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membuat tuduhan dusta yang kamu ada-adakan antara tangan dan kakimu, dalam kurung seperti mengaku anak yang bukan dari suami, tidak meratap atau menangis berlebihan atas musibah, dan tidak menampakkan perhiasan seperti cara berhias masa jahiliyah dahulu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Az-Zahabi berkata, jika terpaksa keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya, saudaranya, atau untuk menunaikan hajat yang harus ditunaikan, maka hendaklah meminta izin kepada suaminya, tidak tabarruj, dan menundukkan pandangannya. Jika dia tidak melakukan ini semua, maka dia telah berbuat maksiat. Al-Qabair 125. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah, sekarang ngantuknya udah hilang karena udah selesai. Baik, cukup insya Allah. Alhamdulillah. Saya juga ikut ngantuk masalahnya. Kita seharian dan saya ngomong sendirian. Mungkin sisa waktu. Ini ada coffee break? Nggak ada. Jadi tinggal sisa-sisa makanan ya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi sekaligus setelah kita belajar langsung praktek qanaah dengan snack yang terbatas. Baik, silakan kita akan bacakan beberapa pertanyaan dulu. Berarti sisanya Anda baca sendiri nggak apa-apa ya? Wanita, tahta, harta, ini berkaitan dengan bagaimana interaksi wanita dengan harta, bagaimana bayar zakatnya dan seterusnya. Kalau hartanya bercampur dengan suami, dan sudah saya jelaskan di situ. Lalu dan nggak banyak kalau wanita tentang harta. Kemudian larangan wanita untuk jadi pemimpin, di sini juga ada ya. Berkaitan dengan masalah tahta, tidak selayaknya wanita memiliki jabatan yang wilayah kekuasaannya melibatkan lelaki.
seperti jadi pemimpin daerah ya. Selanjutnya, wanita tutup mata. Nah, sebenarnya ini lebih kepada bagaimana cara wanita menutup aurat. Nah, saya kasih judul wanita tutup mata. Terus bagaimana batasan-batasan cara wanita dalam berpakaian, termasuk pembahasan cadar ya. Cadar itu kenapa harus dikasuskan? Nanti saya sebutkan di sini. Karena ternyata ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercadar. Lalu wanita hingga tua renta, ini kita bahas tentang amalan apa yang perlu dilakukan oleh wanita di ujung hayatnya, agar dia bisa menjadi wanita yang baik sampai mati. Baik. Cukup. Sekarang silakan, kurang 11 menitnya waktu kita. Ya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ini ada 2 yang hampir mirip, saya gabung aja. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya menjadi wanita yang saat ini menjadi konten kreator? Mana batasan-batasannya? Yang hampir sama adalah bagaimana hukumnya seorang akhwat jika dulunya pernah menjadi seniman, membuka aurat tapi sekarang sudah hijrah, apakah dosa di masa lalunya diampuni? Ini yang hampir mirip. Kalau wanita jadi konten kreator dan di situ dia tidak menampakkan diri ya, mungkin dia hanya sebatas misalnya remake sebuah video. Tujuannya apa tuh konten kreator? Untuk menyampaikan informasi dalam rangka dapat iklan atau dalam rangka untuk mendakwai orang? Dapat uang. Untuk dapat uang, jualan. Live di IG itu, live apa namanya? Di TikTok. Terus di Shopee juga ada ya live itu ya? Ya. Itu boleh nggak sih? Ya kalau sampai harus menampakkan auratnya, menampakkan wajahnya, jangan. Suara ya, minimal ini suara. Suara itu saja. Jadi mungkin cuma tangan aja. Suara aurat itu ibu nggak boleh bicara. Nyanyi enggak boleh. Nyanyi buat apa? Penyanyi ya enggak boleh. Jadi suara wanita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, hendaknya dia tidak meliuk-liukkan suaranya, merendahkan suaranya di hadapan lelaki. Ini ayatnya. Ini ayat berkaitan dengan suara wanita. Anda mau tahu suara wanita kayak apa? Lihat ayat ini. Fayatma'alladzi fi qulubihim. Di surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi, wahai istri Nabi, lastunna ka ahadi minan nisa, ini taqaitun. Kamu tidak sebagaimana wanita yang lain kalau kamu bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, maka jangan merendahkan suara kalian. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang punya penyakit dalam hatinya merasa muncul ketertarikan. Sehingga wah, suaranya kok bagus sekali ya. Suaranya enak sekali didengar. Sehingga suara wanita jangan dijadikan sebagai bahan hiburan. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita ikut organisasi non dakwah seperti mengikuti kegiatan di kampus BEM atau himpunan-himpunan gitu, di situ di kegiatan itu bercampur dengan laki-laki saat rapat, apakah itu termasuk ikhtilat? Ya, termasuk ya. Mungkin saya sarankan kayaknya Anda tidak berkepentingan di situ, sehingga lebih baik Anda ikut kegiatan wanita yang bermanfaat pasca Anda lulus. Belajar bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran, belajar membaca kitab. Di UGM itu banyak sekali. Ini kan kegiatan mahasiswa beragam ya, sehingga Anda punya pilihan. Memang Anda bisa jadi aktivis, ikut BEM,
Terus nanti manfaatnya apa setelah itu? Ya saya bisa demo. Terus habis demo ngapain? Nah, malah nanti bahaya ya. Sehingga kadang wanita ikut demo, terus nanti masya Allah ketika dikejar sama polisi, kena gas air mata, dia kocar kacir, tabrak-tabrakan antara satu dengan yang lain. Nah, ini tidak menjaga kehormatan dirinya. Muliakan dirimu sebagaimana Allah memuliakanmu. Mungkin Anda boleh mengambil pilihan kegiatan yang lebih terhormat. Belajar bahasa Arab, belajar tahfidz Quran, belajar menghafal Quran. Nanti ketika Anda sudah berkeluarga, itu dimanfaatkan semuanya. Selanjutnya, pertanyaan terkait seorang wanita ikut umroh tanpa mahram dengan memakai jasa travel atas izin suami. Ini umroh yang keberapa? Kalau umroh yang pertama ditoleransi, karena dia mengamalkan yang wajib. Haji pertama, umroh pertama boleh tanpa mahram, karena amalan wajib. Tapi kalau lebih dari yang pertama bukan wajib, tidak boleh. Dia harus dengan mahram. Teman wanitanya termasuk mahram bukan Ustaz? Tidak ada wanita jadi mahram wanita, enggak ada. Terus ketika saat umroh, sholat dan berdoa di Raudhah itu apakah termasuk berdoa kepada makam? Enggak. Dia tidak menghadap ke makam. Raudhah itu kan menghadapnya ke arah kiblat dan makamnya sebelah kiri, sehingga tidak terkena makam. Orang yang sholat di Raudhah itu tidak menghadap makam sedikit pun, kecuali kalau bagian belakang, dan itu pun nggak dipakai sholat yang belakang itu, sehingga dikosongi. Yang dekat dengan makam itu dikosongi, nggak dipakai sholat. Maka bagi Anda yang berada di Raudhah berdoa dan seterusnya bukan menghadap ke makam, tapi menghadap ke kiblat. Dan Nabi SAW doanya menghadap ke kiblat. Demikian pula para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW, mereka menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke makam. Selanjutnya, bagaimana Ustadz jika seorang wanita melaksanakan iktikaf atas pengetahuan dan izin suami, tapi suami tidak bisa ikut menemani dan mungkin masjidnya dekat dari rumah gitu Ustadz? Ya, insya Allah tidak apa-apa kalau sudah diizinkan oleh suami, apalagi posisi masjid tidak jauh dari rumah. Tapi dalam keadaan aman ya. Kalau masjidnya masjid yang bebas diakses orang, apalagi pinggir jalan besar, sehingga berbahaya bagi keamanan, maka sebaiknya dia tidak iktikaf di masjid tersebut. Ustadz, insya Allah tahun 2026 kami sekeluarga berangkat haji. Kami mempunyai tabungan emas. Kalau kami menggadaikan gimana? Karena kalau dijual sayang. Jadi gimana hukumnya kalau saya gadai tanpa riba? Anda sudah di posisi aman, sehingga tabungan emas itu tinggal dijual kan dapat uang. Kenapa harus utang? Enggak mau jual emasnya, sayang katanya. Iya. Emasnya Anda jual, nanti setiap pulang beli lagi kan bisa. Dan hakikatnya kan sama. Karena nanti kalau Anda gadai, bisa dipastikan, misalnya emasnya 100 gram. Sekarang dapat duit berapa 100 gram? 250 juta. Dapat duit 250 juta. Dia dikasih uang utang oleh bank paling cuma 200 juta, nggak sampai full. Dan nanti Anda harus mengembalikan lebih, 200 juta jadi 230, 220. Itu dipakai untuk haji. Berarti Anda haji dengan cara maksiat. Dan haji tapi pakai muqaddimah maksiat itu bisa berbahaya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita, saat orang itu haji dan sebelum haji dia bermaksiat, dia membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya apa? Aku sambut panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Dibalas oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Mau ngomong apa dia? Tamu tapi datang ditolak sama tuan rumah. Itu adalah mereka yang datang haji tapi dengan cara yang tidak benar. Makanya ini jadi peringatan untuk teman-teman yang haji pakai visa yang enggak jelas semua itu. Visa amil, visa ziarah, visa-visa yang enggak jelas. Yang bukan resmi visa haji jangan dijadikan untuk haji, karena itu pelanggaran.
Selanjutnya. Sudah Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang bertanya? Sudah habis? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bertanya Ustadz, ini di halaman 60 tidak ada istilah gonogini dalam arti semua harta suami otomatis milik istri atau sebaliknya. Kemudian harta istri otomatis milik suami. Yang saya pertanyakan, bagaimana jika istri ini yang membiayai hidup rumah tangganya dan suaminya tidak bekerja. Kemudian dia mau bikin wasiat, semua hartanya nanti akan diwasiatkan semua untuk anaknya. Dia tidak mau kalau ada hak suaminya di situ. Bagaimana Ustadz? Terima Istrinya kasih. berwasiat tidak mau ada hak suaminya di situ. Ya, jadi dia karena suaminya tidak bekerja, jadi semua hartanya diwasiat. Dia mau bikin wasiat. Semua hartanya akan diserahkan kepada anaknya. Ya. Jika demikian, maka hibah saat beliau masih sehat. Karena wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris. Dan anak termasuk ahli waris. Oleh karena itu dalam hal ini, suami termasuk ahli waris. Ya, karena dalam hal ini maka tidak boleh wasiat untuk anak. Tapi yang bisa adalah hibah untuk anak. Nanti ibunya ini langsung datang ke KUA atau ke notaris, bukan KUA ya, dan menyatakan harta ini saya hibahkan untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mau bertanya yang untuk kerja live di marketplace. Nah itu kan saya kan kerjanya live kan harus memperlihatkan wajahnya, karena kalau tidak, kalau di Shopee itu sekarang terblokir akunnya. Nah itu seperti apa ya Ustadz? Karena banyak yang bergantung juga sama pekerjaan saya ini. Anda punya karyawan laki-laki? Tidak, ada, tapi saudara ponaan. Nah, berarti yang disuruh live dia saja ya? Iya, gimana? Yang karyawan Tapi laki-laki? tidak bisa Ustadz. Kenapa? Ada karyawan juga yang perempuan juga ada Ustadz. Tapi untuk apa ya, penjualannya itu tetap berbeda dengan saya sendiri. Jadi memang berbedanya jauh. Karena penjahit saya kan banyak. Misalkan nanti targetnya tidak terpenuhi gitu, kadang-kadang ya banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Ya, yang laki-laki live kenapa enggak bisa dia? Karena tidak bisa live. Nggak bisa live. Jualannya daster Ustadz. Oh, jualannya. Iya. Jualan daster. Iya. Daster sama gamis gitu. Iya. Ya, wallahu a'lam. Yang bisa mengakses Shopee Live itu siapa? Semua? Semua. Nggak pandang halaman? Enggak. Saya terkadang juga heran ya. Mereka live itu kan 24 jam. Kalau saya biasanya pagi sama malam, tapi cuma 2 jam gitu. 2 jam? Iya. Ya, bisa nggak misalnya di video itu ditulisi dulu, jangan tonton ini kecuali Anda seorang perempuan. Hah? Bisa sih. Bisa, cuman dia disclaimer aja di depan. Ini hanya khusus untuk perempuan. Tapi kalau tetap nonton karena kita tidak tahu, Ustaz. Ya, itu kesalahan yang sudah dikasih peringatan. Oh, karena ada peringatan. Iya. Kita kan sudah ngasih peringatan, disclaimer. Konten ini khusus ditonton perempuan. Iya. Oh, mana penasaran? Kalau nggak live gimana? Nggak bisa ya? Tidak, penjualannya tetap berbeda jauh. Beda jauh. Iya. Insya Allah. Hanya live. Ya. Kalau Anda minta fatwa kepada saya hanya bisa menjawab dengan jawaban ideal.
Tapi kalau Anda melanggar pribadi, yaitu urusan kembali kepada pribadi masing-masing. Siapa mau bertanya tadi ya? Ya mungkin nanti kalau misalnya saya belum bisa menerima penjelasan Bapak, boleh nanti tanya kepada yang lain. Tapi saya menyarankan ya pada asalnya wanita itu tidak diekspos. Kalau perintahnya suruh diam di rumah, tujuannya biar apa? Tidak terekspos. Bagaimana dengan dia mengekspos dirinya di media sosial yang itu dilihat oleh banyak orang tanpa batas waktu dan tempat. Begitu. Makanya kalau bisa digantikan dengan yang laki-laki ya tidak masalah. Ya barangkali jadi viral. Lanang kok dodolan daster misalnya. Bisa gitu. Kalau bisa ya enggak apa. Atau misalnya yang sudah sepuh yang live, wis tua kok live. Ya itu saja beberapa pilihannya. Gitu. Baik, selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, jadi terkait nafkah yang diberikan dari suami untuk keluarga. Jadi misalkan kondisi keluarga itu adalah wira swasta. Nah, lalu untuk nafkah itu kan diberikan dengan nominal yang tidak tetap setiap bulannya dan waktunya. Dan dari awal akad itu suami sudah sampaikan ke istri, ini nafkahnya dan sudah pakai aja, diatur-atur untuk kebutuhan keluarga, sedekah, belanja, misalkan beli baju, beli sembako dan lain, pokoknya untuk kebutuhan rumah dan istri. Nah, apakah setiap kita membelanjakan apa harus selalu izin dan laporan terus ke suami? Karena pernah suatu saat laporan itu suami malah bilang, ya udah pakai aja, nggak usah laporan seperti itu Ustadz. Jazakillah khair. Ya, kalau demikian keadaannya, Anda atau seorang istri berhak untuk menggunakan dana itu tanpa harus laporan ke suami selama sifatnya masih di angka normal. Di angka normal itu tidak sampai habis-habisan, tidak sampai ada nuansa pemborosan atau mubadzir. Kalau masih bisa seperti itu, silahkan. Baik, cukup insya Allah ya. Jam 3 kurang 5. Satu lagi. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Dahulu daftar haji pakai uang dengan penghasilan dari kerja di bank. Tapi sekarang sudah resign, sudah bertobat. Apakah daftar hajinya dulu tetap diperbolehkan? Sekarang belum naik haji, baru daftar, belum berangkat. Apakah diperbolehkan enggak gitu Ustaz? Ada sumber pendapatan yang lain enggak yang halal? Misalnya enggak ada. Coba dia dulu waktu kerja di bank itu sudah tahu hukumnya atau belum? Kalau belum halal. Ya. Kalau sudah tahu ya haram. Berarti dia haji dengan uang haram. Dan nanti beresiko yang kayak tadi. Saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaik wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Berarti dia tidak diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Penutup Ustadz, terkait tadi masih masalah akhwat yang tinggal di rumah tadi, ini ada dari peserta, bagaimana dengan kami penuntut ilmu dari jauh-jauh untuk ikut seperti ini, juga sebagai panitia gitu, termasuk meninggalkan rumah. Ya jangan jadi rutinitas. Oh gitu. Sesekali jadi, boleh Ustaz. Sekali tidak masalah. Dan kalau jangkauannya dekat ya insya Allah. Misalnya satu Jogja ini kan rata-rata dekat semua ya. Yang paling jauh dari mana ini selain yang Solo? Selain Solo. Yang masih lokal. Dari Bekasi ada, dari Kerawang gitu ada yang daftar dari jauh-jauh. Dari Kerawang bermalam di sini? Di hotel ya. Ada. Masya peserta Allah. Yang dari jauh, dari luar kota beberapa, dari Semarang, dari Klaten. Ya mudah-mudahan semua dapat manfaat dengan baik. Nah. Taib, alhamdulillah. Barangkali masih banyak materi yang belum kita singgung, dan buku ini sekali lagi bukan buku fikih wanita ya. Sifatnya ya catatan-catatan yang terbesit dalam diri saya untuk kita sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Dan kita berharap semuanya jadi wanita yang baik, bisa memberi pengaruh yang baik bagi keluarganya.
Kalau sekiranya ada yang bermanfaat untuk dibagikan ke orang lain, silahkan. Ya. Semoga kita bisa sama-sama mendapatkan pahala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.